Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fiddin, azakumullah. Pada kesempatan kajian kali ini kita masih akan kembali melanjutkan maklumat nahwiyah dari kajian-kajian sebelumnya. Dan pada kajian sebelumnya kita sudah membahas mengenai mubtada nakirah dan ketentuannya. Juga ada tambahannya. Lalu sekarang kita akan mengkaji mengenai khobar. Baik, kita langsung saja simak, istami'u jayidan. Pada kajian kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai khobar. Khobar terbagi dua, yakni satu, mufrad, yaitu khobar mufrad yang berupa kata, bukan sebuah kalimat. Khobar jenis ini adalah khobar yang sudah kita bahas di pelajaran ke-6, misalnya seperti Zaidun Thalibun. Maka Thalibun adalah khobar bagi Zaidun, dan dari sisi bangunannya ia adalah mufrad atau satu kata. Dua, ghairu mufrad. Khobar jenis ini adalah bisa berupa jumlah, juga bisa berupa syibhul jumlah. Jumlah artinya dalam bahasa Indonesia adalah kalimat. Sebagaimana sudah dijelaskan pada awal-awal kajian kita, jumlah terbagi dua, yakni jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Khobar yang berupa jumlah ismiyah contohnya seperti Zaidun jariyatuhu zahibatun. Zaid pembantunya pergi. Maka khobar pada jumlah tersebut adalah jariyatuhu zahibah, dan bentuknya adalah jumlah ismiyah karena ia diawali oleh jariyah yang ia adalah isim. Lalu khobar yang berupa jumlah fi'liyah contohnya seperti Zaidun qoma abuhu. Zaid bapaknya telah berdiri. Maka khobar pada jumlah tersebut adalah qoma abuhu, dan bentuknya adalah jumlah fi'liyah karena ia diawali oleh qoma yang ia adalah fi'il. Kemudian kita masuk kepada khobar yang berupa syibhul jumlah. Ini adalah bentuk khobar yang kedua pada khobar yang termasuk kategori ghairu mufrad. Syibhul jumlah terbagi dua, yaitu satu, dzaraf plus isim. Misalnya at-thayru fawqas syajarati. Burung itu di atas pohon. At-thayru adalah mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahirah. Fawqa adalah dzaraf makan, dan asy-syajarati adalah mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarrihi kasratun zahirah. Dan kalimat fawqa syajarah adalah syibhul jumlati fi mahalli raf'in khabar. Kedua, jar majrur. Misalnya al-kitabu 'alal maktabi. Buku itu di atas meja. Al-kitabu adalah mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahirah. Ala adalah huruf jar, dan al-maktabi adalah ismun majrurun bi ala wa alamatu jarihi kasratun zahirah. Dan kalimat alal maktabi adalah syibhul jumlah fi mahalli raf'in khabar. Faidahnya, setelah saya jelaskan sedikit mengenai jenis khabar dari syibhul jumlah, maka sekarang kita mesti tahu apakah yang dimaksud dengan syibhul jumlah. Dari kalimatnya kita bisa mengetahui hakikat dari syibhul jumlah ini. Syibhul artinya menyerupai, sedangkan jumlah artinya kalimat. Jadi syibhul jumlah adalah susunan kata yang menyerupai kalimat. Kenapa? Karena jumlah dalam bahasa Arab hanya dua, yakni jumlah ismiyah yang diawali oleh isim atau jumlah fi'liyah yang diawali oleh fi'il. Sedangkan syibhul jumlah ia bukan kalimat yang diawali oleh isim maupun fi'il, melainkan oleh dzaraf dan huruf jar, namun susunannya seperti kalimat. Oleh karena itu ia disebut dengan syibhul jumlah, yaitu yang menyerupai jumlah atau kalimat. Dan berikutnya kita lanjutkan materi nahwu yang juga terkait dengan kitab kita Durusul Lughah dengan merujuk pada kitab. Di sini penulis kitab memberikan beberapa contoh isim isyarah untuk yang dekat atau jauh, dan untuk yang muzakkar atau muannas, yang akil atau ghairu akil. Silakan antum perhatikan. Pertama, asmaul isyarati lil qaribil akil. Isim isyarah untuk yang dekat berakal.
Untuk yang mufrad mudzakkar akil menggunakan hadza, misalnya hadza thalibun. Untuk yang jamak mudzakkar akil menggunakan haula'i, misalnya haula'i tullabun. Untuk yang mufrad muannas akil menggunakan hadhihi, misalnya hadhihi thalibatun. Untuk yang jamak muannas akil menggunakan haula'i, misalnya haula'i thalibatun. Kedua, asmaul isyarati lil ba'id al-akil, isim isyarah untuk yang jauh berakal. Untuk yang mufrad muzakkar akil menggunakan zalika, misalnya zalika talibun. Untuk yang jamak muzakkar akil menggunakan ulaika, misalnya ulaika tulabun. Untuk yang mufrad muannas akil menggunakan tilka, misalnya tilka talibatun. Untuk yang jamak muannas akil menggunakan ulaika, misalnya ulaika talibatun. Ketiga, asmaul isyarati lil qaribi ghairul akil, isim isyarah untuk yang dekat tidak berakal. Untuk yang mufrad muzakkar ghairu akil menggunakan hadza, misalnya hadza baitun. Untuk yang jamak muzakkar ghairu akil menggunakan hadhihi, misalnya hadhihi buyutun. Untuk yang mufrad muannas ghairu akil menggunakan hadhihi, misalnya hadhihi sayyaratun. Untuk yang jamak muannas ghairu akil menggunakan hadhihi juga, misalnya hadhihi sayyaratun. Lalu yang terakhir, yang keempat, asmaul isyarati lil ba'idi ghairu akil, isim isyarah untuk yang jauh tidak berakal. Untuk yang mufrad muzakkar ghairu akil menggunakan zalika, misalnya zalika baitun. Untuk yang jamak muzakkar ghairu akil menggunakan tilka, misalnya tilka buyutun. Untuk yang mufrad muannas ghairu akil menggunakan tilka, misalnya tilka sayyaratun. Dan untuk yang jamak muannas ghairu akil menggunakan tilka juga, misalnya tilka sayyaratun. Baik, demikianlah kajian kita untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.